Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat pastinya 3 hari belum Ramadan. Ini belum masuk Ramadan. 3 hari belum Ramadan insyaallah itu dana sudah. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah. Masya Allah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan bimbingannya kepada kita setelah dahulunya kita jauh dari hidayah tersebut. Kita dulu nggak tahu mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang seharusnya kita tinggalkan. Tapi Allah Azza wa Jal karena karunia-Nya dan rahmat-Nya buat kita, kita akhirnya meniti jalan menuju Allah Azza wa Jal dengan bimbingannya. Falahul hamdu wa lahus syukr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai rahmatan lil alamin, sehingga tidak sempurna iman seseorang, bahkan dikatakan tidak beriman seorang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita melihat salat umat Islam volumenya bertambah. Apalagi masuk 10 hari terakhir. Di sebagian masjid kita mendapati selain mereka sholat setelah isya, sholat taraweh, mereka melanjutkannya dengan qiyamul lail yang selanjutnya, yang dilaksanakan di sepertiga malam akhir. Sebagian saudara-saudara kita iktikaf di masjid. Apa yang dia lakukan? Sholat. Selama dia masih terjaga dari tidur, selama kantuk belum menyerang dirinya, dia bangkit sholat. Sholat lagi, sholat lagi. Tapi ada sebagian orang yang masih berat untuk memperbanyak sholat. Bahkan tidak sedikit di bulan Ramadan ini yang sudah berhenti sholat tarawih. Berhenti, nggak lagi ke masjid. Anda bisa merasakan perbedaan yang sangat jauh sekali. Malam 1 Ramadan dengan malam 21 Ramadan. Bayangkan jemaah, di malam 21 Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau sudah nggak lagi tidur, dihidupkan malam
Di 20 hari awal beliau mencampur malamnya dengan tidur. Tapi di 10 malam terakhir enggak lagi. Beliau membangunkan keluarganya. Syadda mi'zarahu, jadd, sarungnya beliau kencangkan. Beliau bersungguh-sungguh beribadah. Wa'tazalan nisa, dan istrinya ditinggalkan. Tapi kalau kita melihat di kebanyakan masjid di Indonesia ini, tentunya malam 21 itu sudah sepi. Shaf itu sudah jauh maju ke depan. Kalau antum menyetel kembali memori malam 1 Ramadan, Masya Allah, gak cukup di masjid. Ana rasakan masuk masjid itu Allahu Akbar. Betapa bahagianya melihat umat Islam berbondong-bondong memakmurkan rumah Allah untuk sholat. Kadangkala yang menyebabkan orang itu sudah mulai nggak lagi tarawih, godaan dunia. Tapi sejatinya godaan dunia di awal Ramadan dan di akhir Ramadan sama aja. Mungkin penyebabnya semangat yang sudah kendur. Dikarenakan dalam proses 20 hari ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya jadi capek, jadi malas. Karena dia tidak menikmati sholat yang dia lakukan. Dia tidak merasakan kelezatan ibadah yang dia kerjakan. Dan kalau bicara khusyuk dalam sholat ini adalah sebuah kedudukan yang sangat tinggi, yang mungkin sampai saat ini hidup kebanyakan umat Islam itu ya seperti ucapan Ibnul Qayyim, huwa fi jihadin wa fi sholat. Dia itu masih dalam perjuangan, dalam jihad dan dalam sholat. Dia belum bisa sampai ke tingkatan khusyuk yang dengannya sholat itu jadi ringan buat dia. Antum bisa lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa sholat 1 rakaat 5 juz setengah. Kita kalau imamnya 11 rakaat itu 3 juz, bukan 1 juz, 3 juz. Kira-kira gimana kondisi masjidnya? Berapa yang tersisa di masjid? Ya mungkin yang memang gak punya rumah, gak bisa pulang dia sudah, ya terpaksa sudah di sini. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1 rakaat beliau membaca Al-Baqarah sampai selesai. Beliau membaca Ali Imran sampai selesai. Beliau membaca An-Nisa sampai selesai. Itu 1 rakaat. Kenapa bisa melaksanakan itu? Karena beliau khusyuk, menikmatin sholat yang dikerjakan. Sebagian salaf itu, kalau kita baca cerita tentang mereka, bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat. Sebagian mengatakan shallaitu lillahi 20 sana. Aku sholat untuk Allah selama 20 tahun sholat. Thumma taladzattu bis salati 20 sana. Kemudian aku baru merasakan lezatnya sholat itu 20 tahun yang sesudah. Jadi 20 tahun itu berjuang untuk khusyuk. Kita sudah berjuang enggak untuk mendapatkan khusyuk? Sebagian di antara kita menyerah duluan. Aduh Zat, sudah sulit. Yang penting tumaknina. Kan rukun sholatnya itu tumaknina. Khusyuk ini benar nggak termasuk rukun sholat. Artinya kalau antum nggak khusyuk, sholat antum sah.
Kalau antum tidak tumaknina, sholat antum batal. Masya Allah. Kenapa nggak dari tadi? Nah, sebagian orang itu yang penting tumaknina, sebagian orang. Tapi ada sebagian lainnya dia tidak bicara tumaknina. Dia bicara apa? Yang penting sholat. Sepenting sholat. Jadi kalau tingkatannya itu kita lihat, ada orang yang berjuang untuk khusyuk, ada orang yang penting tumaknina, ada lagi orang yang penting sholat. Kalau dikasih tahu apa kata dia sudah, nggak perlu ngomong masalah sholatnya benar atau tidak. Yang penting saya sholat. Anda berbicara silahkan untuk orang-orang yang tidak sholat diajak sholat. Nah, tapi kita tahu ada orang sholat masuk neraka. Bukan dia tidak sholat. Ya, kita tahu dengan firman Allah Azza wa Jalla, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bagaimana supaya kita bisa merasakan lezatnya sholat ini dan nggak capek kalau imamnya panjang bacaan. Bahkan antum lihat di akhir waktu ini, kita lihat anak-anak muda itu yang kalau sholat taraweh milih masjid, golek yang paling cepat. Nah itu dulu jemaah, sekarang enggak. Di mana sholat taraweh yang paling cepat di Indonesia? Di Blitar. Dan Blitar itu katanya full masjid yang Indonesia. Dan yang sholat di sana itu bukan cuma orang Blitar, orang Surabaya apa datu. Perjalanan dari Surabaya ke Blitar itu berapa jam? 2 jam? 3 jam? 3 jam. Sholatnya cuma 10 menit. Insya Allah. Tapi semua akan mendapatkan apa yang dia cari. Allah Azza wa Jalla di surah Al-Mu'minun mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah sukses orang-orang yang beriman. Kita masuk enggak jemaah dalam ayat ini? Qad aflahal mu'minun. Telah sukses orang-orang yang beriman. Sebagian tabi'in mengatakan kalau panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah anda masuk. Tapi kalau panggilan Allah qad aflahal mu'minun belum tentu kayaknya. Anda enggak tahu. Artinya pokok dasar iman ada insyaallah di diri kita. Tapi kesempurnaan itu mungkin tidak semuanya sempurna iman. Allah ketika berbincang qad aflahal mu'minun, mereka adalah orang-orang beriman yang sudah mencapai tingkatan sempurna keimanan. Maka Allah sebutkan di antara sifat mereka, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kalau sholat itu khusyuk. Bukan mereka orang-orang yang sholat saja, tidak. Apakah semua yang sholat di Masjid Al-Huda ini khusyuk sehingga masuk dalam kategori qad aflahal mu'minun? Ya harapan. Kemudian di ayat ke-9 setelah menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang beriman yang sukses itu, Allah mengatakan lagi di ayat ke-9, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat-sholat. Walaupun belum sampai khusyuk, tapi mereka udah jaga sholat. Karena menjaga sholat ini adalah perjalanan menuju kepada kekhusyuan. Seperti ucapan sebagian salaf yang mengatakan 20 tahun sholat gak dapat khusyuk. Isinya perjuangan.
Allahu Akbar, itu berjuang dia untuk menghadirkan hati. Berjuang untuk bisa mengikuti bacaan imam. Berjuang untuk ruku dan menikmati ruku. Sebagian kita Assalamualaikum, tanya, imamnya mau copo? Wallahu a'lam. Tak tahu. Ada sebagian seperti itu. Bahkan sebagian jamaah nggak tahu berapa rakaat sholat. Jangan bicara bacaan sholatnya ya. Rakaatnya dia nggak tahu. Khususnya yang masbuk. Allahu Akbar. Tahu-tahu imamnya Assalamualaikum. Aneh iki rakaat kepiro mau. Kenapa? Karena khusyuk itu nggak ada. Maka ada banyak pembahasan para ulama tentang bagaimana meraih khusyuk dalam sholat. Di dalam sebuah kitab yang judulnya Al-Qawaidul Hisan fi Asrarit Ta'ati wal Isti'dad li Ramadan. Ini kitab yang cukup menarik tentang kaidah-kaidah indah dalam pembahasan rahasia-rahasia ketaatan dan mempersiapkan diri untuk Ramadan. Seharusnya kitab ini dikaji sebelum Ramadan. Tapi sebenarnya kapanpun kita perlu mengkaji kitab ini. Karena yang dibicarakan bukan hanya tentang Ramadan, tapi tentang rahasia ketaatan yang kita lakukan. Hanya saja di bulan Ramadan ketaatan-ketaatan tersebut full kita kerjakan. Apa saja yang tidak kita kerjakan di Ramadan? Baca Quran di bulan Ramadan. Sebagian hanya pegang Qurannya bulan Ramadan. Bahkan setiap awal Ramadan beli Quran baru. Karena Quran yang lama tidak ketemu. Di mana sudah tahu. Awal Ramadan beli. Zikrullah kita bisa melihat. Orang di bulan Ramadan Masya Allah. Dia bisa berzikir duduk dari ba'da subuh sampai matahari terbenam. Sodakoh Masya Allah. Antum bisa ngelihat bagaimana hati umat Islam terbuka untuk bersodakoh. Donasi itu begitu cepatnya. Wallahi jamaah kita di STDI itu mengadakan donasi untuk buka bersama. Sebelum Ramadan itu ana sebar donasinya 3 hari belum Ramadan. Ini belum masuk Ramadan. 3 hari belum Ramadan insya Allah itu dana sudah lebih. Kita waktu itu mengajukan donasi 450 juta. 3 hari sebelum Ramadan kata bendahara Ustaz sudah full Ustaz. Anda ngomong jangan ditutup dulu karena Anda janji 1 Ramadan mau ditutup. 1 Ramadan 660 juta. Anda ngomong tutup sudah. Setelah ditutup banyak yang telepon. Ustaz kok udah ditutup rekeningnya? Karena kita pakai virtual account ya, yang kalau ditutup nggak bisa orang transfer. Ana ngomong udah cukup bang. Enggak Ustaz, ana full sudah siapkan. Ustaz buat yang lainnya nggak apa-apa. Buat tahun depan lah bang. Enggak. 100 juta ana mau keluarkan. Keluarkan 100 juta. Ada yang 160 juta, yang 130 juta. Ana ngomong udah nggak kuat kita takut amanah ini ngomong. Enggak sudah, tanggung jawab Ustaz. Hati mereka itu benar-benar terbuka di bulan Ramadan. Yang di selain Ramadan nangis-nangis nyari sedekah susah. Tapi di bulan Ramadan orang berubah. Untuk bisa lihat, perhatikan. Untuk sholat pun kita bisa melihat. Ada orang yang tidak pernah ke masjid kecuali Jumatan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, ke masjid. Maka pembahasan tentang kekhusyuan dalam sholat, tentang kelezatan zikir, tentang kelezatan sodako, tentang kelezatan puasa itu sendiri, itu seharusnya dikaji oleh seorang muslim agar dia beribadah mendapatkan
kenikmatan. Tapi kalau kita bicara tentang sholat ini, bagaimana kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, yang akhirnya kita sholat itu menikmati. Sebagian salafus soleh 40 sana, 40 tahun nggak pernah melihat punggungnya orang, karena selalu di shaf pertama. Kita berapa tahun jemaah nggak pernah dilihat orang? Bukan nggak pernah melihat orang, nggak pernah dilihat orang, selalu masbuk shaf terakhir. Nggak ada perubahan. Karena sebagian di antara kita masih berusaha menjaga sholatnya itu aja, menikmatin belum. Baik, di sini disebutkan ada 6 kata dia. Ringkasan dari semua yang ditulis oleh para penulis tentang kekhusyuan sholat. Dia berusaha untuk menyimpulkan ada 6 langkah untuk mencapai kekhusyuan. Yang pertama adalah hudurul qalb, hadirnya hati. Yang kedua at-tafahum, memahami apa yang sedang dia kerjakan, apa yang sedang dia ucapkan. Yang ketiga at-ta'zim, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat al-haibah, rasa takut yang berbalut dengan pengagungan. Yang kelima ar-raja, harapan yang ada dalam hati kita. Dan yang keenam adalah al-haya, rasa malu. Kalau 6 hal ini bisa kita hadirkan ketika kita sholat, insya Allah antum akan khusyuk. Kemudian penulis kitab ini Al-Mu'taz Billah, Abu Muhammad, dia mulai menguraikan secara terperinci tentang 6 langkah ini. Kalau bicara tentang hudurul qalb, hadirnya hati, maksudnya adalah di mana orang yang sholat ini mengkosongkan hatinya dari selain apa yang sedang dia lakukan dan apa yang sedang dia baca. Jadi hatinya itu kosong. Yang ada dalam hatinya adalah aku sedang sholat, aku sedang membaca. Ketika antum Allahu Akbar, antum sedang sholat. Ketika antum membaca iftitah, antum hadir bahwasanya ana sekarang sedang baca iftitah. Ketika antum ruku, antum sadar ana sekarang sedang ruku. Karena terus terang jemaah, ada orang yang sholat itu dia nggak sadar dengan apa yang sedang dia kerjakan. Sampai kadangkala anak pernah mendapati seseorang, dia itu sebenarnya sholatnya bareng sama kita, lengkap. Dia nggak telat. Imamnya assalamualaikum, dia berdiri. Dia lihat, loh KP kok longgo? Dia duduk karena tasyahud. Jadi benar-benar orang itu hatinya sedang berada dalam sholat, berada dengan apa yang dia baca. Karena mau tidak mau, hati ini adalah wadah berpikir. Kalau kita tidak sedang memikirkan sholat kita, berarti kita sedang memikirkan yang lain. Ya, sekaranglah, apakah semua yang hadir di sini sedang memikirkan ustadznya? Memikirkan apa yang sedang dibahas dan dikaji? Belum tentu. Sebagian melihat piring itu pikirannya
Buko. Nah, ini manusiawi sekali. Kalau antum tidak memikirkan apa yang sedang antum kerjakan, berarti antum sedang dalam pikiran lain. Kenapa sebagian masakan perempuan itu terlalu asin? Kenapa? Dia suguhkan ketika dia memasukkan garam, dia sedang memikirkan yang lainnya. Sehingga takaran garamnya itu lupa dia. Dia wis dikai uya durung ya. Dia kasih lagi. Makanya hudurul qalb ini penting sekali. Ini langkah pertama, antum harus hadir dalam sholat antum. Dengan apa yang antum baca, faham gak faham, yang penting antum sedang tahu membaca Al-Fatihah. Banyak di antara kita yang sampai tingkatan ini alhamdulillah sudah. Tapi kalau ditanya, antum faham gak apa yang dibaca imamnya? Enggak. Tapi anak tahu imamnya tadi baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Berarti dia hadir. Dia hadir. Dia sedang berdiri dalam sholatnya, dalam kondisi dia menyimak imamnya sedang membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Pikiran dia tidak kemana-mana. Pikiran dia tidak kepada sepeda dia atau apa yang dia makan. Kadang-kala sebagian orang sholat kemudian karena habis berbuka, dia itu bersendawa. Bersendawa bau durian. Itu langsung pikir, enak mau pukul. Hilang, hatinya tidak hadir lagi sama dia. Nah, jadi ini yang pertama, langkah pertama. Langkah kedua, memahami apa yang sedang dibaca. Jadi ini di belakang kehadiran hati disokong dengan antum memahami apa yang sedang antum lakukan. Kalau baca Al-Fatihah, antum faham dengan makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antum faham. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Antum ingat dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salatku dengan hambaku dua bagian. Ketika hambaku mengatakan kepadaku alhamdulillahi rabbil alamin, aku mengatakan asna alayya abdi atau hamidani abdi. Hambaku memuji aku. Ketika mengatakan ar-Rahmanir Rahim, hambaku memuja dan menyanjungku. Ketika hambaku mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Ini yang bagi dua antara aku dengan hambaku. Artinya ketika antum membaca bacaan itu, antum faham. Maka dianjurkan kita itu untuk sering mengulangi bacaan sholat kita di luar sholat dengan memahami artinya. Jangan dipikir orang Arab itu tidak butuh penafsiran dari apa yang dia baca. Antum kalau baca tafsir Ibnu Katsir itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Tafsir Al-Qurtubi bahasa Arab. Tafsir At-Tabari bahasa Arab. Yang ditafsirkan bahasa Arab ke dalam bahasa Arab. Apalagi kayak kita ndak iso bahasa Arab. Iya Ustaz, ana dulu waktu berapa tahun yang lalu pernah ikut daurah sifat sholat Nabi. Berapa tahun? Ya mungkin 7 tahun yang lalu Ustaz. Terus antum pernah baca lagi? Cukup sudah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita tuh manusia yang suka lupa. Maka hendaklah kita membaca bacaan sholat lagi itu. Antum baca lagi artinya apa, maknanya apa maksud bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, apa maksud bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, apa maksud yang dia baca. Ketika dia mengatakan Sami Allahu liman hamida,
Antum hadir sami Allahu liman hamidah, tahu antum sedang membaca itu, tapi antum tidak tahu maknanya. Sehingga untuk mencapai khusyuk itu masih berat. Ada orang yang bisa 1 jam sholat berdiri mendengarkan bacaan imam karena dia sudah menikmatin jamaah per ayat yang dibaca oleh imam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, ma marra bi ayati rahmatin illa sa'al. Beliau tidak pernah melalui ayat tentang rahmat kecuali beliau akan meminta rahmat Allah. Faham dengan yang dibaca. Ketika berbicara tentang wabasyiris sabirin, faham ini tentang kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Ketika baca umpamanya ya surat yang pendek lah, firman Allah, fa'andartukum naron talazza. Antum baca itu lewat aja, kepingin cepet ruku. Padahal kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatin ayat-ayat tentang azab, beliau akan meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Ini faham dengan apa yang dibaca. Maka surat-surat pendek antum baca tafsirnya lagi, baca tafsirnya terus antum baca. Sehingga ketika sholat antum membaca wadduha, antum membaca alam nashrah laka sadrak, antum membaca al-ikhlas, antum bisa menikmati. Itu termasuk salah satu surat yang sebanding dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Masa bacanya cepat tanpa memaknai? Kemudian jamaah, berkaitan dengan at-tafahum, memahami apa yang dibaca ini, tingkatan orang beda-beda. Sehingga kitab tafsir itu beda-beda dalam memahami. Antum bisa melihat ada tafsir yang cuma 1 jilid, ada tafsir yang 10 jilid, ada tafsir yang 20 jilid. Apa yang dibahas oleh As-Sa'di mungkin tidak dibahas oleh ulama yang sebelumnya, mungkin tidak dibahas oleh ulama yang sesudah. Sehingga membaca kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab penjelasan tentang bacaan sholat itu penting untuk membantu kita khusyuk selain hadir hatinya. Maka ini menuntut kita untuk belajar terus dan tidak berhenti. Kenapa disyariatkan baca Al-Quran, hatam? Ya kalau bisa tiap bulan hatam. Padahal yang antum baca itu jemaah. Nggak ada yang baru. Tapi antum akan masuk kepada alam baru setiap kali baca Al-Quran. Antum baca tafsir Al-Fatihah hari ini, antum baca tafsir Al-Fatihah minggu depan, Ahad depan, atau antum baca bulan depan, antum akan merasakan sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau antum baca tafsir yang berbeda-beda, tentunya tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, disinilah jamaah antum bisa mendapatkan buah dari sholat. Buah dari sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika antum memahami apa yang antum baca. Kalau sekedar hatinya hadir tapi tidak faham dengan yang dibaca, kadang-kala sulit kita bisa mendapatkan buah dari sholat tersebut. Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau antum salat tanpa memahami apa yang dibaca, kapan antum akan takut sama Allah Azza wa Jalla? Baik, yang ketiga tadi apa? At-ta'zim. Mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini ada di baliknya hadirnya hati dan pemahaman kita dengan apa yang sedang kita baca dan kita lakukan. Karena hamba jamaah ketika membaca bacaan sholat itu, dia sedang bersama siapa bermunajat? Dia sedang ngobrol sama siapa? Makanya dikatakan sholat itu adalah munajat antara hamba sama Allah Azza wa Jalla. Sejak tadi yang anda bicarakan ketika membaca Al-Fatihah,
Kemudian ketika dia ruku, kenapa dia melakukan gerakan seperti itu? Yang gerakan ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bolehkah antum ruku buat orang lain? Buat makhluk lain? Nggak boleh. Antum ruku buat Allah. Hadirkan pengagungan di sini. Ketika antum tahu-tahu Allahu Akbar, kenapa anda melakukan gerakan ini? Di saat antum mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan bicarakan bagaimana supaya bisa mengagungkan Allah. Karena ada orang yang di sholat dan di luar sholat nggak ada pengagungan buat Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Di bulan Ramadan kita melihat ada orang-orang yang puasa tapi nggak sholat. Masya Allah, dia puasa, benar puasa, tidak makan dan tidak minum, tapi sholat enggak. Apakah orang yang seperti ini mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan puasanya? Tidak. Sejatinya rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Lebih penting engkau sholat daripada puasa. Dua-duanya penting. Tapi kalau disuruh milih sholat apa puasa, maka sholat. Karena orang yang tidak sholat diragukan keislamannya. Bahkan kita tahu meninggalkan sholat ini termasuk dosa yang lebih besar daripada antum berzina. Untuk meninggalkan sholat. Cuma ada orang yang tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita hatinya hadir, kemudian kita bisa memahami, lalu dengan pemahaman itu timbul pengagungan buat Allah Azza wa Jalla. Tatkala antum mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, maha suci Allah, segala puji baginya dan dia yang maha agung. Ketika itu antum sedang kondisi ruku. Ketika antum Allahu Akbar berdiri, nggak ada kesombongan dari diri seorang hamba, karena Allah yang maha besar. Kemudian yang keempat ini, apa yang keempat? Rasa takut yang berbalut dengan pengagungan, disebut haibah. Ada rasa takut tapi bukan karena pengagungan. Antum takut sama ular, apakah karena antum mengagungkan ular? Bukan. Antum takut sama bapak polisi, di jalan antum takut sama polisi, apakah karena antum mengagungkan polisi? Sebagian takutnya itu karena benci sama polisi. Ana malas urusan di polisi. Nggak ada pengagungan sama sekali. Ini akan terbukti tatkala dia mencela polisi, mencaci maki polisi. Wah, aku kena tilang no mas. Muga-muga mlebu neraka sing nilang aku. Masya Allah. Berarti kan dia takut sama polisi itu bukan karena mengagungkan polisi, karena kebencian. Rasa takut yang tanpa pengagungan tidak disebut mahabbah. Tapi yang dengan pengagungan, yang tentunya pengagungan ini berbalut cinta pula. Maka ini yang diperlukan dalam sholat kita. Bagaimana antum mengagungkan Allah dan takut? Ya kita tahulah. Allah tuh tahu dengan semua yang kita kerjakan. Allah tuh bisa mengazab kita. Jangan dipikir tatkala kita berangkat sholat Allahu Akbar, Allah nggak tahu tadi antum habis mencuri, tadi antum habis ghibain orang, tadi antum habis menyakitin orang, habis menipu. Jangan dipikir nggak tahu. Di sini yang menyebabkan sholat itu bisa khusyuk. Ketika antum masuk sholat dalam kondisi Allah tuh tahu aku baru saja melakukan dosa. Ketika antum Allahu Akbar, kalau tidak ada haibah itu, antum sholat kadang-kala main-main aja. Makanya tadi kenapa ada fawailul lil musalli. Ada orang sholat masuk neraka ada. Karena dia sholat tanpa pengagungkan dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, harapan. Jadi ibadah seorang muslim itu antara rasa takut dan rasa harap.
Kalau dia hanya beribadah kepada Allah dengan rasa takut, yang akan terjadi adalah putus asa. Dia, aduh kayaknya nggak mungkin Allah ngampuni anak dosanya terlalu banyak. Antum harus punya harapan. Makanya orang-orang yang berlomba-lomba menuju Allah Azza wa Jalla, bagaimana sikap mereka? Mereka itu beribadah kepada Allah. Allah mengatakan tentang mereka, yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada kami dalam kondisi takut dan harapan. Istilahnya harap-harap, cemas. Antum kalau cemas terus ya akhirnya malas beribadah. Seperti kisah orang yang membunuh 99 orang. Kenapa tatkala dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah, dia bertanya, apakah ada harapan tobat untuk aku? Apa jawab orang ini? Engkau sudah bunuh 99 orang, mau tobat? Nggak ada tobat buat engkau. Pertanyaan, kenapa orang ini bunuh orang itu? Karena dia nggak ada harapan jadi orang baik. Ya kalau aku bunuh 99 orang nggak bisa diterima tobatnya, anak bunuh 100 ya sama aja. Mau bunuh 100, 200, 300 sama aja nggak diterima tobat. Tapi ketika dia dikasih tahu ada harapan, bahwasanya apa yang menghalangmu dari pintu tobat, kata dia. Orang ini akhirnya bersemangat untuk jadi orang baik, jemaah. Karena ada harapan diterima tobat. Maka dalam kondisi sholat, antum walaupun banyak dosa, takut sama Allah, tapi antum berharap. Sehingga di sini disyariatkan ketika sujud untuk banyak-banyak berdoa. Ketika duduk pun antum berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni, terus antum minta. Ini harapan kepada Allah. Di samping antum takut sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, ya, al-haya. Bahasa Arabnya malu itu haya. Rasa malu ini muncul dari perasaan nggak enak melakukan dosa tadi. Takut jelas, tapi malu yang perlu dipelihara juga. Sehingga malu ini yang akan membuat antum jauh dari dosa. Bukan hanya takut, iya anak takut, tapi anak juga malu. Malu ini bergabung dengan perasaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti orang yang mungkin sudah dikasih ya sama bosnya, dia sampaikan, bosnya mengatakan kepada anak buahnya ini, tolong ya antum masuk kerja jam 7. Iya bos, ini anak kasih mobil antum, anak kasih motor, anak kasih supir. Kira-kira dia telat nggak? Kalaupun dia telat, biasanya telatnya itu karena uzur yang sangat uzur. Karena dia malu. Ketemu bosnya, dilihat sama bosnya, seharusnya jam 7 datang jam setengah 8. Kata bosnya, kurang opo aku. Di situ orang sambil nundukkan pandangan, iya bos maaf bos. Tadi macet jalannya bos. Anak udah keluar jam setengah 7, tapi ada kecelakaan. Tapi tetap ada rasa malu. Ini yang perlu ditumbuhkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u minal iman. Haya itu termasuk keimanan. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, istahyu minallah haqqal haya. Kalian malulah kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Kalau sahabat kita udah malu sama Allah SWT. Malu sama Allah itu bukan seperti yang antum bayangkan. Orang yang malu sama Allah itu akan menjaga perutnya. Dan yang di bawah perutnya dia akan selalu jaga hal itu. Sehingga dia tidak melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Sekarang bagaimana menghadirkan yang 6 hal tadi? Antum sudah paham 6 yang diperlukan. Yang pertama, hudurul qalb. Hadirnya hati. Yang kedua, at-tafahum, memahami dengan apa yang sedang dia kerjakan. Yang ketiga, apa jemaah? Apa? At-ta'zim.
Bahasa Arab lah jemaah. Ana kasih bahasa Arab tadi supaya kita paling enggak sedikit-sedikit tahu lah bahasa Arab. Yang keempat, apa yang keempat? Haibah. Haibah. Hebat itu bahasa Arab jemaah. Hebat itu dari asal kata bahasa Arab, dari haibah. Kemudian yang keempat, ar-roja. Yang keempat, yang kelima, ar-roja. Roja itu artinya harapan. Dan yang keenam, al-haya. Haya, rasa malu. Bagaimana menghadirkan hati? Untuk yang pertama ini, apa sih yang bisa menghadirkan itu? Dia mengatakan sababuhu al-himmah. Sebab hadirnya hati itu adalah himmah, semangat, ambisi. Makanya orang kalau sedang berambisi, menginginkan sesuatu, hatinya hadir. Kenapa ketika sholat dia memikirkan sepeda motor baru? Karena dia sedang kepingin punya motor baru. Rukuknya, ya Allah, ana mau milih yang warna apa ya? Rukuk milih warna apa? Ketika sujud, ana pertama nanti ana pakai motor kemana? Jadi sholat itu isinya motor. Karena memang himmahnya dia ada di sana. Jadi kalau kita bicara sholat, kita ingin hadir, tolong himmahnya kita arahkan ke sholat. Bagaimana Ustaz supaya himmah kita ke sholat? Ya Allah, kita tahu bahwasanya dunia ini nggak ada artinya. Kita tuh ingin masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ada yang lebih indah. Dan untuk menuju ke sana sholatnya harus khusyuk. Maka terpaksa antum mikir khusyuk. Apalagi Allah tahu antum khusyuk atau tidak. Dan ketika sholat, kita diharapkan menghindari hal-hal yang menyebabkan himmah kita atau pikiran kita ke sana. Makanya nggak boleh sholat dalam kondisi di depannya ada makan malam yang sudah dihidangkan. Karena himmahnya antum mau tidak mau ke sana. Makanya sampai ada istilah mengatakan lebih baik makan memikirkan sholat daripada sholat mikirkan makan. Memang Nabi SAW menyuruh kita fabda'u bil asya. Kalau sudah dihidangkan dan azan dikumandangkan, mana dulu? Makan. Kemudian ada larangan sholat dalam kondisi sedang apa? Ingin buang air. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, makruh. Karena kalau enggak, antum sholat itu bukan mikirin bacaan imamnya atau mikirin sholatnya. Yang ada, aduh timetu ya, astagfirullah. Makanya kadang-kala ada orang ketika duduk itu duduknya goyang-goyang ya, apa ini itu, karena dia sedang kepingin ke belakang. Maka SAW la yusallianna ahadukum wa huwa yudafi'uhul akhbasat. Jangan sudah putus salatnya. Iya putus salatnya. Ustaz gimana salatnya diputus? Iya nggak apa-apa. Supaya antum salatnya bisa hadir. Karena penting kekhusyuan itu daripada antum salat tapi nggak dapat pahala apa-apa. Karena hatinya tidak hadir. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di dalam Ka'bah, selesai sholat beliau berpesan kepada Utsman bin Abi Talha, Utsman itu tadi tolong ditutup. Ada Qarnain, ada gambarnya tanduk, 2 tanduk di dalam Ka'bah pada waktu itu. Minta supaya ditutup karena nggak seharusnya seorang sholat itu dalam kondisi ada yang membuat pikiran dia terpecahkan. Karpet. Kadangkala mau tidak mau. Kalau bagus jamaah karpetnya itu. Antum lagi sholat, Masya Allah. Apik gambar itu. Itu ya hadiah. Mau nggak mau karena itu menggoda. Jadi ada faktor luar, ada faktor dalam. Faktor luar itu yang seperti kita lihat tadi. Ada barang-barang yang membuat kita tidak bisa khusyuk. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat dan menyimak suara bayi menangis di soft perempuan, Nabi Alaihissalam mensegerakan sholat. Jangan pura-pura antum mau memperpanjang sholat. Nabi SAW itu hidup dengan orang-orang yang sholat.
Beliau memperhatikan ada orang yang tua. Sehingga ini ketika sholat wajib ya. Ketika sholat wajib, beliau memperhatikan hal itu. Karena mau tidak mau ada orang yang tua, yang kalau bacaan imamnya panjang sedikit, ya dia nggak bisa khusyuk. Ya. Apalagi kalau berdirinya sudah kanan sebentar, kiri sebentar, imam seperti itu. Maka sholat wajib dianjurkan untuk memperhatikan makmumnya. Tapi kalau sholat sunnah, silahkan. Rasul SAW membaca yang panjang. Kemudian Rasul SAW pernah pakai baju. Kemudian bajunya itu ada kembangan-kembangannya. Kata Nabi SAW, ini kirimkan, tadi membuat aku lalai dalam sholatku. Memikirkan kembangan-kembangan tersebut. Maka dianjurkan tadi, kalau sholat, waktunya yang tepat. Ketika berangkat ke masjid dalam kondisi memang tidak ada sesuatu yang dipikirkan, maka ini menjadi sesuatu yang indah jamaah. Ketika antum masuk ke masjid tidak sedang buka handphone. Soalnya kalau antum buka handphone, kemudian antum lihat sedikit sambil nunggu iqomah ya, kadang-kadang ada orang lihat handphonenya sambil nunggu iqomah, kemudian setelah itu dia matikan. Dia lalu Allahu Akbar. Mungkinkah handphonenya tidak ganggu dia jemaah? Susah. Karena ada orang yang butuh proses menghadirkan hatinya, itu butuh proses panjang jemaah. Dia harus dibantu dengan jalan ke masjid. Maka dengan cara itu mudah-mudahan hadirnya bisa hadir hatinya. Di sini orang kalau sholat malam berbeda dengan sholat di siang hari. Sholat di siang hari kita bacanya nggak keras. Imamnya bacanya nggak keras. Di malam hari suasananya sunyi, senyap. Bacaan itu akan membantu antum semakin hadir hatinya. Itu kalau bicara hadirnya hati. Bagaimana menghadirkan hati kita. Kemudian adanya sutroh. Ketika sholat dianjurkan mendekat ke sutroh supaya pandangan antum itu tidak kemana-mana. Sudah. Pandang ke bawah sana, ke tempat sujud antum. Di Masjid Nabawi, jemaah haji itu Masya Allah jemaah. Banyak di antara mereka kadangkala baru sholat itu ketika haji. Ada yang sholat itu sambil melihat atapnya Masjid Nabawi jemaah. Masya Allah. Iya. Padahal kita dilarang sholat untuk melihat ke atas. Kemudian kita juga tidak disyariatkan sholat itu memejamkan mata. Kecuali ada kondisi tertentu. Antum sholat di Masjidil Haram, kadangkala sholat depannya antum perempuan. Kadangkala ada kejadian seperti itu. Gimana kira-kira? Anak kalau tidak menundukkan pandangan, merem Ustaz, kayaknya bahaya Ustaz. Maka ada penyebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, kita tidak perlu menutup mata kita. Adapun untuk memahami, ya tentunya memahami ini apa yang sedang kita baca dengan belajar dan dengan terus meragamkan bacaan sholat kita. Bicara surat, ada yang bacaan suratnya 50 tahun sholat tidak lebih dari 5 surat. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, idza jaa nasrullah, sama inna a'tainakal kautsar. Itu saja yang dia baca. Ya, kalau bicara nggak apa-apa. Tapi untuk membantu kehusyuan itu supaya antum bisa memahami. Kadang-kala kita perlu membaca surat-surat yang lain. Dan ini juga akan membantu menghadirkan hati. Banyak orang baca Al-Fatihah nggak hadir hatinya, tapi bisa baca. Karena sudah terbiasa. Tapi kalau antum baru saja tadi pagi menghafal wadduha, kemudian antum akan baca pada waktu sholat tahajud nanti antum, kira-kira hati antum akan hadir enggak? Wadduha, mulai antum pikiran itu mulai dihadirkan. Maka itu penting. Adapun yang ketiga, at-ta'zim, bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Azza wa Jal. Maka hal ini muncul dari dua hal.
dari dua ma'rifah. Yang pertama adalah ma'rifatu jalalillah azza wa jalla. Mengenal Allah, mengenal keagungan Allah azza wa jalla. Kita dituntut untuk mempelajari asma Allah al-husna. Kita dituntut untuk mengkaji tentang sifat-sifat Allah yang mulia, pekerjaan-pekerjaan Allah azza wa jalla. Sehingga orang yang mengagungkan Allah itu mau tidak mau dia akan khusyuk salatnya. Ketika dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbarnya itu benar, bukan hanya ucapan Allahu Akbar. Karena kadangkala ada non-muslim bisa mengucapkan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Tuhan itu 3. Dia bisa berucap Allahu Akbar. Jadi kita mengetahui keagungan Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifah yang kedua adalah ma'rifatu haqaratin nafs. Mengenal kehinaan diri kita, bahwa kita adalah makhluk yang hina, yang jauh dari kesempurnaan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meludah kemudian dia mengatakan nih, manusia itu diciptakan dari yang seperti ini. Kita itu diciptakan dari air mani yang hina, min ma'in mahin. Ketika antum tahu dengan kehinaan diri antum, maka yang muncul adalah pengagungan buat Allah azza wa jalla. Allah yang maha baik sama kita. Ya Allah, ya, aku banyak dosanya, banyak ketaatan yang tidak aku lakukan, tapi kau terus memberikan nikmat itu kepada aku. Apabila ini bercampur jamaah, mengetahui keagungan Allah dan mengetahui kehinaan diri, maka akan muncul ta'zimullah azza wa jalla. Adapun yang keempat, yaitu haibah. Haibah itu, rasa takut itu akan lahir ketika antum tahu dengan kekuatan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang bisa mengadab kita. Dan kalau Allah mau mengadab seluruh penduduk dunia ini, Allah tidak boleh. Kalau Allah mau. Dan ketaatan seluruh penduduk dunia ini nggak akan berguna buat Allah azza wa jalla. Sehingga di sini antum akan muncul rasa takut. Antum sholat itu bukan buat Allah, jemaah. Tidak. Ketika antum tahu Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga gara-gara satu dosa. Ketika antum tahu bagaimana Allah mengadab Fir'aun, Allah mengadab Thamud, Allah mengadab Ad, Allah mengadab orang-orang musyrikin. Allah mengatakan inna azabi la syadid. Maka di situ akan muncul haibah, rasa takut yang penuh pengagungan kepada Allah azza wa jalla. Adapun ar-raja yang kelima, bagaimana supaya lahir di hati kita ini pengharapan kepada Allah azza wa jalla, ya dengan mengetahui betapa baiknya Allah sama kita, betapa mulianya Allah sama kita. Ya, kita lihat ada orang yang bunuh 100 orang ya. Dia bunuh 100 orang, masih diterima taubatnya oleh Allah azza wa jalla. Ada pelacur yang memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosa-dosanya. Ingat dengan hadis-hadis tentang roja, ayat-ayat tentang harapannya. Kalau bicara hadis tentang roja, Allah azza wa jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, kalau engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Lalu engkau menjumpai aku tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun, maka aku akan datang menjumpaimu dengan sepenuh bumi itu ampunan. Subhanallah ya. Maka hadirkan itu dan yakin Allah azza wa jalla maha baik sama kita sehingga kita tidak putus asa. Adapun al-haya, perasaan malu ini bagaimana menghadirkannya? Ya dengan menumbuhkan rasa ibadah yang kurang yang kita lakukan. Dibandingkan nikmat yang Allah berikan dengan ibadah yang antum lakukan, antum malu tentu. Kalau kita bicara sedekah, kita akan malu sama Allah. Kasih sama antum 100 juta. Antum sedekah berapa? 1 juta. Besar apa kecil?
Antum pas ada kelilingan, Masya Allah, 1 juta. Seharusnya antum malu. Allah kasih sama antum 100 juta, antum kasih 1 juta. Dan Allah janji antum kasih 100 juta, Allah kasih ganti 700 kali lipat. Ini paling enggak berapa persen ya, Bang? 2,5% lah paling enggak. 2,5 juta. Itu zakat 2,5 juta. Maka kita lihat selesai sholat kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di waktu sahur, selesai sholat tahajud ya, mendekati waktu subuh, apa kerjaan orang-orang yang beriman? Wabil ashari hum yastaghfirun. Malu mereka istighfar. Maka ini yang akan membantu antum untuk menikmatin sholat itu. Antum sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika menghadap Allah itu malu kita, ya Allah. Tadi kita ruku lupa baca bacaan ruku dengan memahami arti. Kadangkala kita sudah 4 rakaat pas tasyahud baru hadir hati kita. Gimana antum nggak malu? Ya Allah, dari tadi anak mikir sandal, mikir baju baru, mikir makanan buat berbuka. Kalau sekarang jam segini apa yang antum pikirkan? Kapan azannya ini kira-kira jamaah? Kadang-kala orang seperti itu. Maka itulah beberapa hal jamaah atau 6 langkah yang akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat kita. Ya, tugas kita adalah menghadirkan hal itu. Allah Azza wa Jalla akan membantu kita kalau kita bersungguh-sungguh. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah sebelum berperang. Sebagian orang baru bisa khusyuk setelah 20 tahun. Tapi perjuangan itu ada nilainya. Antum lihat orang yang baca Quran dengan lancar dengan orang yang baca Quran patah-patah, pahalanya yang baca Quran patah-patah ini double. Karena dia berjuang dan membaca Al-Quran. Bacaan Qurannya dia dapat, kemudian perjuangannya dia nilai lebih buat dia. Kita pun berjuang dan jangan lupa untuk berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla, khususnya di waktu-waktu mustajab ya. Kayak antum kepingin nanti anak sholat tahajud, ya Allah bantu hamba untuk khusyuk, ya Allah bantu hamba untuk bisa 1 rakaat 1 juz. Gak apa-apa, antum coba. Mungkin sholat sendiri, anda gak hafal Quran, ya antum bisa dengan pegang Quranul Karim, pegang mushaf, antum baca. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu untuk 10 menit untuk tanya jawab. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah, Masya Allah, yang sudah masuk. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sunnah yang benar mengenai berbuka puasa? Apakah kita harus memakan dulu apa yang sudah dihidangkan sebelum sholat? Naam jamaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sedang berpuasa kemudian masuk waktu sholat maghrib, beliau itu aftara, beliau berbuka dulu sebelum sholat. Beliau berbuka kalau ada rutab, kurma yang masih muda setengah matang itu beliau berbuka itu. Kalau nggak ada, beliau berbuka kurma yang kering. Kalau nggak ada, beliau berbuka air. Kalau kita semuanya dimakan. Jadi waktu berbuka itu kurma muda ada alhamdulillah, air ada, kolak ada, gorengan ada. Jadi mau sholat aja antum sudah penuh perut. Dan salah satu yang membantu orang khusyuk itu ketika perut tidak kenyang. Antum tidak terbebani dengan perut antum, tapi ada isinya. Kalau terlalu lapar biasanya juga nggak khusyuk. Tapi kalau antum sudah makan kurma, mulai dengan makan kurma dan minum air, insya Allah antum berangkat ke masjid tidak terlalu lelah. Dan godaan berbuka itu sebenarnya bukan perut, tapi godaan mata. Perut antum dikasih 3 butir kurma, dikasih minum air 1 gelas, cukup nggak jam? Cukup. Yang nggak cukup apanya? Matanya. Nggak cukup. Ya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Masya Allah jemaah. Nah, ini ada pertanyaan, apa hukumnya seorang imam malam pertama bacaannya panjang-panjang, malam kedua pendek, by request, karena takmir masjid meminta hal itu. Sebenarnya nggak ada masalah ketika dia sholat melihat kondisi jamaah, karena ada jamaah-jamaah ini memang nggak pernah ke masjid. Mau sholat tarawih alhamdulillah. Jadi takmir masjid itu kan tahu kondisi jamaahnya. Mungkin imamnya nggak tahu. Imamnya nggak tahu. Jadi imamnya berharap supaya pahalanya lebih besar. Tapi bukan pahalanya lebih besar, makmumnya nggak ada. Maka harapan takmir masjid itu kita merangkul dulu lah Pak Ustadz. Jadi ya merangkul mereka, yang penting mereka mau sholat ya, bacaannya yang penting bagus, tidak cepat tapi tidak panjang juga. Maka nggak ada masalah kalau memang untuk merangkul makmum yang memang baru mau tobat gitu ya jamaah. Dan subhanallah jamaah, kalau orang sudah tobat itu, ana pernah ke Sukamiskin, ke penjara Sukamiskin, ana pernah cerita di sana itu 10 hari terakhir sholat malamnya 11 rakaat itu 4 juz jamaah. Itu yang sholat orang tua-tua. Ya namanya orang-orang di penjara ya, sudah mau tobat semuanya. Jadi semangat sholatnya mereka. Nah, bismillah, bagaimana jika kita lupa duduk iftirash dalam sholat dan ingatnya ketika sudah berdiri? Iftirash. Duduk yang mana ini? Apa duduk istirahat? Duduk setelah sujud sebelum berdiri, nggak ada masalah. Jadi kalau orang itu dari sujud kemudian dia nggak duduk istirahat, dia langsung berdiri pun nggak ada masalah. Tapi dia duduk pun nggak ada masalah buat dia, itu jadi sunnah buat dia. Dan berdiri pun itu dilakukan. Barakallahu fiik. Ustadz, ana seorang akhwat. Bagaimana caranya seorang akhwat mendapatkan Lailatul Qadar meskipun tidak ikut iktikaf? Iktikaf ini bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya iktikaf di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama Lailatul Qadri. Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya salat yang utama di situ. Imanan wa ihtisaban, dengan catatan karena iman, bukan karena keraguan yang ada pada dirinya. Ihtisaban, karena ada harapan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang lalu. Hanya saja kalau iktikaf lebih maksimal ibadah dia. Bagi wanita, di rumah pun dia bisa. Di tempat sholat dia, di musola dia hamparkan sejadah. Di malam hari dia terus berzikir, walaupun dalam kondisi datang bulan dia tidak berhenti untuk beristighfar, mohon sama Allah Azza wa Jal. Baca doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca terus. Maka ini semua insya Allah akan membantu dia untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tidur sebentar capek, pasang alarm, bangun lagi. Sebagian mungkin tidur, ana capek Ustaz, ana habis isya mau tidur sebentar, tidur. Nanti jam 10, jam 11 bangun. Ngantuk masih Ustaz, bikin kopi. Betul jemaah, kita perlu apa saja. Antum lihat orang-orang yang perlombaan itu, yang ingin meraih sesuatu, itu digenjot jemaah. Ada pelatih. Ada yang mengatakan makanannya diatur, kamu harus makan ini. Ini protein, ini energi, macam-macam seperti itu. Maka kita pun tatkala mencari Lailatul Qadar, nggak apa-apa. Antum siapkan satu termos kopi, kemudian satu apa temannya kopi jemaah, gorengan, insya Allah. Akhirnya makan sambil minum kopi, nggak sholat jemaah. Enggak, itu membantu, enggak masalah seperti itu. Artinya kita perlu saling mengingatkan.
Kita umpamanya ingatkan keluarga kita, besok malam 23, usahakan kita cari. Nah, kemudian Ustadz, di masjid tempat anak iktikaf ada, di masjid tempat anak iktikaf ada 2 kali sholat tarawih, di awal malam dan di akhir malam. Apa kita harus ikut salah satu saja? Antum ikut dua-duanya. Ikut dua-duanya. Kenapa ikut dua-duanya? Karena antum ada di masjid ketika itu. Masa orang sedang sholat antum duduk? Bahkan sebagian orang tidur. Bicara tentang jumlah sholat tarawih, pendapat jumhur ulama dan pendapat yang sahih bahwasanya sholat malam itu tidak ada batasnya. Antum mau sholat sampai 71 rakaat nggak apa-apa. Umpamanya antum sejak ba'dal isya, antum iktikaf di masjid habis tarawih, orang pulang tarawih, antum nambah sholat 2 rakaat. Kemudian antum berzikir baca Al-Quran. 10 menit kemudian antum untuk sholat 2 rakaat lagi. Kemudian sholat terus sampai antum nanti ketemu sholat malam lagi. Nggak apa-apa. Itulah ada riwayat-riwayat sebagian salaf sholatnya 100 rakaat dalam sehari semalam. Sejatinya ada sholat sunnah yang mutlak yang boleh dikerjakan. Dan waktu sholat malam itu memang dari ba'dal isya sampai fajar terbit sampai waktu subuh. Silakan antum sholat. Nah, lain jika ikut di awal waktu dapat apa boleh sholat tahajud di akhir malam? Boleh, artinya tadi anak harapkan yang iktikaf jamaah untuk sholat dua-duanya di masjid tersebut. Hanya saja yang tidak boleh itu witir 2 kali. Kalau antum melihat di masjid itu ada witir yang saat tarawih ba'dal isya, nanti juga ada witir lagi, maka ketika imamnya witir ketika tarawih, imamnya assalamualaikum, antum nambah 1 rakaat. Antum tidak niatkan witir, karena antum mau witirnya kapan? Nanti di akhir malam. Ustadz, jika ada seorang wanita yang meminta cerai dan suaminya setuju juga, maka masa iddahnya dilakukan saat kesepakatan bersama atau saat talak dari hukumah atau persidangan yang mengatakan talak. Jadi kalau ada perempuan minta cerai dan lelaki itu mengiyakan dan perempuan ini membayar, sudah selesai. Sejak saat itu dimulai masa iddahnya, tidak menanti keputusan dari pemerintah. Tidak menanti keputusan dari pemerintah. Itu untuk mendapatkan surat cerai harus menanti dari keputusan dari pemerintah. Khalas ya. Intahal waqt. Masya Allah, waktunya sudah habis ya ma. InsyaAllah ada sedikit waktu mungkin untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, ana mohon maaf itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.